Kak Nago, ajarin dong gimana caranya anger management yang baik dan benar. Entah sudah berapa kali request seperti itu dilontarkan kepadaku. Dan selama ini aku rada males menjawabnya. Karena sejujurnya aku kurang suka dengan istilah anger management. Soalnya ketika kita mendengar istilah tersebut, kayaknya kesannya marah itu tuh harus dikendalikan, diredam, dan ditahan supaya jangan sampai keluar. Padahal menurutku anger is a really beautiful emotion. Marah itu adalah sebuah perasaan yang begitu indah, yang menandakan bahwa kita tuh sedang memperjuangkan diri kita. Kita tuh sedang mempertahankan prinsip-prinsip yang kita pegang. Kalau kita berusaha untuk membatasi marah tersebut, sama saja kita seperti membatasi ekspresi eksistensi kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itu, judul video hari ini bukannya anger management yang baik dan benar, tapi anger, tutorial marah yang baik dan benar. Ya, karena aku yakin kita semua nggak mau dong marahnya kebablasan sampai harus teriak, maki-maki, dan berurai air mata. Bagaimana caranya? Simak penjelasanku pelan-pelan. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan ulang kembali diriku terlebih dahulu. Namaku adalah Nago dan aku adalah seorang psikolog. Dan di channel ini, aku akan membahas berbagai macam topik seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe. Kita lanjut bahasan kita. Ada sebuah prinsip untuk mengelola marah yang aku suka banget. Kenapa aku suka? Karena prinsip ini aku temukan sendiri. Bunyinya begini. Marahlah selagi bisa bersabar. Gimana maksudnya? Aku jelasin pelan-pelan. Ketika kamu sedang berada dalam sebuah situasi yang biasanya membuat kamu marah, katakanlah pasangan kamu atau pacar kamu membuat kesalahan. Dia membuat keputusan secara sepihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan kamu. Marah dong. Biasanya apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan? Dia buat kesalahan Dia buat kesalahan sekali, sabar. Buat kesalahan 2 kali, sabar. 3 kali, sabar. 4 kali, marah, meledak, teriak, banting barang, maki-maki, sampai akhirnya putus. Nah ini salah. Gimana yang benar? Dia buat kesalahan sekali, sabar. Kesalahan 2 kali, pengen sabar kan? Karena kita masih ada tenaga untuk sabar yang tersisa. Tapi justru pada saat itu waktunya kamu marah. Kenapa? Karena ketika kamu marah di poin itu, artinya marah masih dalam kendali kamu. Ibarat nih kalau kamu mengendarai mobil, kapan sebaiknya kamu ngegas? Ya pada saat masih ada rem yang tersisa di mobil tersebut. Sementara kalau remnya sudah blong atau kampas remnya sudah habis, sepertinya nggak bijak ya kalau kita nginjak gas. Karena kalau seperti itu artinya kita sudah lose control. Sama ketika kita marah, ketika kita sudah tidak punya kesabaran yang tersisa, artinya marahnya akan volume tinggi, maki-maki secara personal, nangis histeris, bahkan sampai agresi lempar piring, HP, dan seterusnya. Dan itu merusak hubungan kita. Tapi kalau marahnya masih in control, masih dalam kendali kita bisa mengemukakan apa yang kita tidak terima, kita bisa menyampaikan keresahan kita bisa jujur dengan perasaan kita. Dan kalau situasi dengan dia memanas, kita masih punya rem kesabaran yang tersisa dalam diri kita. Dengan ini harapannya kita bisa lebih jujur dalam menyalurkan emosi marah ini, sehingga apa yang kita ingin pertahankan bisa dipertahankan dan diperjuangkan, dan kita juga bisa punya safety net, rem kesabaran, kalau ternyata situasi diskusinya memanas dan akan beresiko merusak hubungan kalian.
Ini adalah prinsip yang kutemukan sendiri. Aku nggak tahu ya apakah ini berhasil buat kalian atau nggak. Please coba terapkan dalam kehidupan kalian, dalam konflik dengan orang-orang sekitar kalian. Dan kalau misalkan berhasil, let me know in the kolom komen. Cukup buat video hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu minggu depan.